Pemirsa Mona Lisa, saat ini kita berada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar, yaitu melihat secara langsung penerimaan yang dilakukan, yaitu rekrutmen untuk tenaga kerja yang ada di Batam, di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Philips. Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dari Dinas Tenaga Kerja dalam menyiapkan tenaga-tenaga profesional untuk mengikuti bekerja di salah satu perusahaan. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas, yaitu Bapak Lukas Barus, untuk bagaimana kesiapan dalam merekrut tenaga-tenaga kerja yang notabene rata-rata kayaknya perempuan semua. Pemirsa akan lihat langsung dan kita akan bertanya langsung kepada beliau. Dan pemirsa, tantangan pembangunan bidang ketenaga kerjaan di Provinsi Sumatera Utara, terkhusus di Kota Pematang Siantar, sangat kompleks. Mulai dari masalah pengangguran, terbatasnya jumlah tenaga kerja yang kompeten, dan era revolusi industri 4.0. Persaingan sangat ketat sehingga memerlukan motivasi, akurasi dan kecepatan yang memadai, sehingga tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing dan mandiri. Pemko Pematang Siantar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan agensi dan Kohureko, Kamis 18 Maret sampai dengan Sabtu 20 Maret 2021 melaksanakan program rekrutmen tenaga kerja antar daerah di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 100 pekerja yang akan ditempatkan sebagai operator produksi di salah satu perusahaan manufaktur seperti perusahaan Philips. Rekrutmen tidak hanya warga Kota Pematang Siantar, tapi juga terbuka untuk umum di luar Kota Pematang Siantar. Tes dilaksanakan secara tertulis dan wawancara dan interview secara virtual. Untuk persyaratan pelamar, wanita minimal usia 18 tahun dengan tinggi badan 153 cm, pendidikan lulusan SMA sederajat, didukung dengan administrasi lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Lukas Barus kepada Mona Lisa TV mengatakan bahwa untuk kedepannya Dinas Tenaga Kerja akan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu PBK. Diharapkan masyarakat Kota Pematang Siantar tertarik ikut dalam program tersebut agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai calon tenaga kerja melalui pelatihan berbagai jenis, keterampilan dan keahlian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Dek, namanya siapa, Dek? Nama saya Deborah Marbun. Tinggal di mana? Di Jalan Pendeta Julius Marstaragi. Udah pernah ngikutin kegiatan artinya untuk pelamaran dari Disnaker ini? Belum pernah, baru pertama kali ini. Untuk pertama kali. Sama tahun berapa sekolah? Tahun 2020. 2020. Dek, bisa ceritakan tadi waktu wawancaranya seperti apa? Waktu wawancara sih ya jantungan. Terus? Cuman artinya nggak pede lah ya? iya. Nggak pede. Baru pertama kali itu apa? Iya. Wawancara kerja ya? Iya, Pak. Dari tamat SMA Baru pertama kali ini. pertama kali. Tapi apa-apa aja yang ditanya oleh tim juri? Yang Seperti ditanya apa gambarannya? wilayah hidup pertama, sistem matematika yang diujikan nanti, baru perkenalan nama. Itu aja, Pak. Itu aja. Yang lain artinya waktu wawancara tadi ada nggak artinya masukan-masukan yang diberikan oleh pihak yang tadi yang memberi apa? Ada, Pak. Komisi? Apa aja ini? Jika nanti saya diterima di PT Philips, saya disarankan untuk membantu keluarga. Oh, artinya ketika kerja harus membantu keluarga. Iya, Pak. Seperti itu ya. Dapat nggak bocoran berapa gaji yang akan diterima nanti? 4.200.000. 4.200.000. Iya. Oh, cukup lumayan ya. Iya. Artinya lebih dari UMR UMK Siantar ya. Kira-kira apa harapan ke depan ketika nanti diterima adik sendiri? Saya membantu keluarga. Membantu keluarga. Selain itu apa lagi? Untuk modal kawin gitu? Enggak, membantu adik-adik sekolah. Oh, membantu adik sekolah ya. Iya. Artinya tujuan kerja di Batam untuk membantu Adik-adik. adik-adik ya, keluarga ya. Apa pesan-pesan buat kawan-kawan ini yang ikut ujian? Ya, semoga sukses. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih ya.
Oke. Dek, dalam perekrutan ini ada nggak dikutip biaya oleh pihak dinas tenaga kerja? Kalau pemungutan tidak ada Pak sama sekali. Tidak ada pengutipan ya? Nggak ada sepeser pun nggak ada? Tidak ada Pak. Artinya memang betul-betul transparan tanpa ada pengutipan bayaran. Iya ya? Pak. Betul-betul free ini ya? Iya Pak. Oke Dek, makasih ya. Oke. Motivasi ya. Cut. Action. Dek, namanya siapa? Nama saya Dona Sarito Situmorang Pak. Tinggal di mana? Tinggalnya di 50. Di 50. Iya. Tahu kabar ada perekrutan untuk tenaga kerja ke Batam dari mana? Dari saudara di kampung Pak. Dari saudara sedikit kampung. Iya. Apa ada yang tinggal di sini? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Dapatnya dari apa? Dari web atau gimana? Informasinya dapat? Ya mulut ke mulut lah Pak. Karena yang ada sudah ada di kampung yang pergi ke Batam, ya sampai ke kampung juga Pak. Oh gitu ya. Dek, apa motivasinya Dek untuk ikut seleksi sebagai tenaga kerja di salah satu perusahaan yang ada di Batam? Kira-kira apa? Motivasi saya Pak, ya sebenarnya saya ingin kuliah. Ya cuman karena uang di kampung nggak ada, jadi saya merantau ke Batam untuk mencari uang supaya ada uang untuk kuliah, biaya kuliah, dan membantu orang tua juga Pak untuk menyekolahkan adik-adik di bawah. Iya. Bapak Ibu di kampung apa usaha, apa kehidupan sehari-harinya? Kehidupan sehari-harinya itu Pak cuman berdagang ke pajak-pajak Pak, berdagang baju. Along-along gitu ya, artinya cukup pekan-pekan gitu. Iya ya? Pak. Ke pekan-pekan. Tamatan tahun berapa deh? Tamatan 2019 Pak. 2009. Udah pernah nggak ikut artinya ikut wawancara seperti ini untuk rekrutmen tenaga kerja? Belum pernah Pak, karena pandemi kayak gini belum. Waktu wawancara tadi, ada nggak artinya suatu keyakinan saya lulus gitu? Bisa jadi yakin Pak. Yakin ya. Apa aja tadi yang ditanya oleh? Yang ditanya ya masalah keluarga, kehidupan keluarga kayak mana, baru tentang tentang ujian matematika ada. Iya. Tadi ujiannya gimana Hasilnya belum dibacakan. Belum dibacakan, tapi dengan pengisian jawaban tadi ada kemungkinan bisa terisi semua. Bisa terisi semua. Artinya bisa benar ya. Seperti itu ya. Dek, yang terakhir. Ada nggak pengutipan untuk rekrutmen ini oleh pihak dinas tenaga kerja Pemko Pematang Siantar? Kalau pengutipan tidak ada Pak sama sekali. Tanpa ada biaya? Tanpa ada Pak. Tanpa ada biaya ya? Tidak ada Pak. Seperti itu ya. Yang terakhir deh, apa kira-kira harapan ke depan ketika Adik lulus dan bekerja di Batam di salah satu perusahaan yang mungkin bonafit ya kalau di Batam ya, kira-kira apa harapan ke depan yang mau Adik sampaikan? Harapan kita sendiri lah. Ketika kita sudah bekerja dan apa gitu ya. Yang pasti kan mungkin akan menabung atau apa gitu ya. Ya saya berharap mempunyai tabungan banyak dan juga memiliki sekolah sampai ya pinomat D3 atau apa gitu Pak. Untuk biaya melanjutkan pendidikan. Iya, dan juga buka usaha. Seperti itu. Iya ya. Pak. Oke Dek, makasih ya. Oke. Sama-sama Pak. Interview, motivasi dia ikut. Ya, belum interview. Ya. Ini belum interview. Menunggu interview, apa motivasinya datang kembali? Dua. Yang belum. Lagi cari Bang. Ditanya Bang, perusahaannya pakai kehidupan. Iya. Nanti kita ditanya, Mas Jan buka. Dia ngambil aja deh, dekat aja. Buka ya Pak. Di kamera roll action, buka apanya? Dibuka aja deh. Dia namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sarah Identan Sinaga. Oke.
sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Miss Desri Ngoringo. Oke. Dek, bisa ceritakan adik datang kemari ikut mendaftar dan mau kerja di salah satu perusahaan ternama di Batam. Pertama saya mendengar informasinya dari teman saya yang sudah bekerja di Batam untuk melamar ke sini, dan kebetulan ada buka lamaran di PT Philips Batam, Pak. Di PT Philips ya. Iya, Pak. Wah, keren ya. Iya, Pak. Ini datang kemari ada nggak disuruh orang tua pikir mau ke sana ikut kerja gitu, ada nggak, artinya keinginan sendiri atau ada suruhan daripada orang tua? Kalau saya pribadi, Pak, datang ke sini keinginan saya sendiri, tidak disuruh orang tua, Pak. Oke. Kira-kira apa harapan, ini kan belum seleksi ya, Iya, Pak. belum diuji ya, apa kira-kira harapan untuk dalam pengujian nanti? Saya berharap saya diterima di PT Philips Batam. Yang pasti lulus ya. Iya, Pak, yang pasti saya lulus. Setelah lulus, apa kira-kira motivasi adik untuk ketika kerja punya uang gitu? Kira-kira apa harapan ke depan? Jika saya diterima di Batam, saya berharap saya menjadi karyawan yang baik dan profesional, dan dapat mengembangkan diri saya di sana. Artinya menggali karir Iya. juga di sana ya. Iya, Pak. Ada rencana nggak mau ikut kuliah juga setelah kerja di sana? Iya, Pak. Saya juga berencana jika sudah selesai kontrak di sana, saya akan melaksanakan kuliah. Kuliah. Iya, Pak. Untuk hasil kerja, untuk bantu orang tua atau adik-adik gimana? Mungkin, Pak, jika saya diterima di Batam, saya juga mengirim kepada orang tua saya, Orang Pak. tua ya. Iya, Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan untuk ujian ini berhasil dan lulus. Iya, Sip, Pak. Ya. Iya, Pak. Dek, siapa namanya? Ini sudah sering ngoringo, Pak. Misda. Mis, bisa ceritakan Misda bisa ikut seleksi penerimaan calon pegawai di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Philips ya, perusahaan Philips di Batam. Bisa adik ceritakan bagaimana dapat informasinya? Awalnya saya mendapat informasi dari teman saya, Pak. Terus saya datang ke sini untuk apa? Untuk melamar. Oh gitu, untuk melamar ya. Untuk dalam pelamaran ini tadi udah diuji belum? Belum, Pak. Belum. Yakin nggak bisa menang nanti dalam diuji nanti? Yakin, Pak. Yakin? Yakin. Yakin 100%? Yakin. Oh, kira-kira apa harapan kalau berhasil dan lulus bisa bekerja di perusahaan Philips di Batam? Saya berharap setelah saya lulus dari sini dan saya akan menjadi karyawan yang teladan di sana, Pak. Dan Ada nggak nanti profesional. setelah bekerja membantu orang tua atau untuk diri sendiri pribadi? Saya bekerja awalnya untuk apa, Pak? Untuk membantu orang tua saya. Untuk orang tua ya, membantu orang tua ya. Tujuan Yang- utama membantu orang tua. Membantu orang tua ya. Kira-kira apa harapan adik-adik, harapan untuk kawan-kawan yang belum diuji? Apakah semua berharap ini semua yang hadir lulus gitu? Saya harap semuanya dapat lulus, Pak, dan menjadi karyawan di PT Philips Batam. Oh gitu ya. Oke, makasih dia. Ya. Ya pemirsa Monalisa, kebetulan di sini sudah hadir Pak Kadis, Pak Kepala Bidang Penempatan. Kita akan berbincang-bincang langsung bagaimana sistem untuk perekrutan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam perekrutan tenaga kerja yang akan dikirim ke Batam. Pak Kadis, selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Pak Kadis, bisa ceritakan kondisi daripada rencana perekrutan ini sejauh mana dan bagaimana kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan setelah mereka lulus untuk diberangkatkan ke Batam? Silakan Pak Kadis. Terima kasih Monalisa atas kehadirannya di sini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengatasi pengangguran. Ya. Yaitu salah satu adalah dalam rangka penempatan.
Penempatan ini ada di 3 metode, ada yang namanya AKL, yaitu penempatan antar kerja antar lokal, itu yang ditempatkan untuk wilayah satu provinsi. Kemudian ada namanya AKAD, antar kerja antar daerah, dan satu provinsi dikirim tenaga kerja ke provinsi lain untuk bekerja. Kemudian ada namanya AKAN, antar kerja antar negara, dan satu negara dikirim ke negara lain seperti yang sering dilaksanakan selama ini seperti ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang. Untuk pada saat ini kebetulan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Hesriansah, SEMM, kami di Dinas Tenaga Kerja didorong untuk bagaimana melaksanakan kerjasama MOU dengan beberapa perusahaan yang ada di luar Sumatera Utara dalam rangka untuk mengatasi pengangguran yang ada di Kota Pematang Siantar maupun sekitarnya. Nah, kaitan dengan hal tersebut, pada saat ini PT Philip sesuai dengan surat yang ada, pada hari ini melaksanakan tes sampai hari Sabtu, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan rencana yang akan diterima lebih kurang 100 orang, di mana mereka ini akan dilaksanakan tes awal itu dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pemerintah Kota Pematang Siantar, dan tes selanjutnya tes melalui daring. Jadi pihak SDM Presiden PT Philip dari Batam langsung daring wawancara langsung dengan anak-anak bagaimana tadi yang sudah kita lihat. Dan anak-anak ini nantinya tidak ada dipungut biaya apapun. Jadi ini memang program pemerintah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Batam khususnya Pematang Siantar. Perlu kami informasikan juga untuk saat ini yang kontinu kerjasama pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan perusahaan Philip dengan Rubicon. Dan sampai saat ini tahun 2021 hingga akhir bulan Februari, pemerintah daerah Kota Pematang Siantar telah memberangkatkan lebih kurang 350 orang. 350 orang Pak Kadis ya? Iya. Waduh, lumayan Dalam ya. tempo 2 bulan. Kalau untuk tahun lalu 2020 670 orang. Ini Pak Kadis, untuk yang sudah berangkat, Udah segitu bekerja. ratusan yang udah bekerja itu orang dari, apakah orang-orang dari dari Pematang Siantar ini ataukah ada dari luar daerah? Pada prinsipnya sebenarnya ini kan menjadi tugas pokok pemerintah daerah Pematang Siantar untuk masyarakat Kota Pematang Siantar. Iya, benar. Namun karena ini berupa lowongan dan harus diketahui oleh semua Oleh masyarakat umum ya Pak Kadis ya. sehingga mereka juga kita bolehkan. Perlu kami informasikan peserta yang tes ini ada dari Pekanbaru, Wih, ada dari lumayan. Padang, dan kalau dari wilayah Sumatera Utara hampir semua. Dan ada juga yang sudah sempat ke Batam balik lagi kemari. Oh gitu. Balik lagi kemari. Karena mungkin di sana belum dapat informasi, mereka dapat. Nah, jadi Ya, oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Kadis. Ternyata bukan sedikit rekrutmen yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja melalui program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sayang pemirsa, kenapa masyarakat Kota Pematang Siantar nggak ikut dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga yang baru tamat pun boleh, ternyata banyak yang ikut mendaftar menjadi tenaga kerja di Batam. Lumayan loh pemirsa, 4 juta lebih gajinya, sangat disayangkan. Pak Kadis, dengan kondisi ini ada nggak program-program selanjutnya selain daripada antar kota, antar daerah itu tadi, antar negara, ada nggak nanti akan dilakukan rekrutmen seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi? pemerintah daerah Kota Pematang Siantar untuk Sumatera Utara perusahaan rekrut untuk PJTKI pemberangkatan ke luar negeri ada 68. Dan dengan 68 ini pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Tenaga Kerja semua mengadakan MOU. MOU ya. Hanya saja untuk sekarang saat pandemi untuk pemberangkatan ke luar negeri sesuai dengan SE Menteri Tenaga Kerja sementara diberhentikan. Makanya, tetapi begitu juga masyarakat yang datang kemari mendaftar, kita arahkan juga mereka untuk ke Batam. Ataupun ya pemerintah Kota Pematang Siantar juga mengarahkan masyarakat pencari kerja untuk mau mengikuti pelatihan yang sertifikasi nasional di 5 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah menjalin kerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja di Medan, Sumatera Utara, di Serang, di Bekasi, di Bandung, sama di Semarang. Jadi kita harapkan juga masyarakat silahkan datang. Dan itu kalau kita berangkatkan, itu biaya ditanggung oleh pemerintah semua, mulai dari pemberangkatan sampai pulang ke rumah.
dan di sana mereka rata-rata 2 bulan. Setelah selesai, mereka akan dapat sertifikasi nasional. Waduh. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang untuk perusahaan-perusahaan besar, apalagi dia perusahaan Yang go internasional lah ya. nasional. Jadi kita harapkan bukan hanya penempatan aja yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Siantar di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Dr. Hefriansah SDMM, tapi Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar tamatan-tamatan sekolah mau mendaftar untuk kita kasihkan sekolah lagi yang berbentuk lebih teknis lagi, sehingga mereka nanti lebih gampang untuk mencari pekerjaan maupun wirausaha. Ya pemirsa, itu tadi penjelasannya kan. Sayang pemirsa kalau pemirsa nggak ikut dalam rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar. Selanjutnya untuk Pak Kabid sendiri, apa yang bisa Pak Kabid ceritakan dalam perekrutan ini? Terima kasih Monas. Pertama sekali kita memberikan apresiasi kepada kepala daerah kita, pemerintah Kota Pematang Siantar, Ya, Bapak Dr. Hefriansah SDMM, Ya, dan ya. Bapak Kepala Dinas. Sebenarnya ini tidak terlepas dari kerja keras oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar Artinya untuk melakukan lobby-lobby, melakukan ya. lobby-lobby ke Ya, perusahaan-perusahaan ya. baik di lokal maupun antar provinsi, bahkan ke luar negeri. Ya. Inilah profesionalnya Kepala Dinas kita, sehingga hubungan antara perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja itu dapat berlanjut terus. Jadi itu kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian kita setiap harinya di sini membuka pendaftar pencari kerja, ya, baik itu dari Kota Pematang Siantar maupun dari luar Kota Pematang Siantar. Nah, itu kita arahkan nanti suatu pendaftaran itu kita arahkan, kita buat bimbingan, bimbingan jabatan atau bimbingan kerja. Ya, sebenarnya arah kemana anak ini? Ya kan? Akhirnya disesuaikan Dengan ya. Pemirsa juga harus minat dan disesuaikan bakatnya, dengan minat, kemampuan kemampuan masing-masing. bakatnya, Iya, kan. Ada itu anak siswa ini kan anak-anak kita ini kan banyak karena kawannya ke sana ikut-ikutan. Nah, ternyata setelah dia ikuti bukan ke situ, ya, bakatnya. cocok, ya. Akhirnya dia tinggalkan percuma. Iya. Nah, begitu juga program pelatihan. Iya. Ya, kita sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Siantar ini, baik dari SMK maupun SMU, kita sosialisasikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di BLK yang akan di provinsi yang disampaikan Kepala Dinas tadi. Ada nggak kendala yang terjadi ketika melakukan sosialisasi perekrutan atau sebagaimana mestinya lah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dari Bapak sendiri? Sebenarnya kalau kendala itu cukup besar ya, Besar, kendala ya. itu, karena memang kadang-kadang anak-anak kita ini kan menggunakan IT yang sekarang ini bukan kepada kepentingannya ya, tapi kepada kepentingan hura-hura. Karena seperti benar. sudah mendaftar kita hubungi nggak bisa. Bisa lagi. Jadi begitu juga. harus nomor tetap update. Itu Iya. itulah masalah yang paling apa, sehingga kita kadang-kadang 2-3 kali menghubungi kita kan sudah merasa jenuh. Ya, oke, merasa jenuh, ya. Oke, makasih Pak Kabid. Pemirsa, kita akan meminta closing statement daripada Pak Kadis. Apa kira-kira harapan ke depan dan apa yang menjadi kendala bisa Pak Kadis sampaikan untuk ke depannya, sehingga masyarakat Kota Pematang Siantar ini animo untuk bekerja ke luar daerah itu cukup tinggi, sehingga tidak hanya berkeinginan kuliah, padahal kuliah itu kan akan membutuhkan dana yang cukup besar. Boleh Pak Kadis sampaikan? Terima kasih. Sebenarnya pada prinsipnya, tapi juga di Dinas Tenaga Kerja selaku saya Kepala Dinas memang merasa agak kecewa sedikit. Kenapa? Hampir tiap tahun kita melaksanakan rekrut, khususnya ke Batam. Tapi kalau dari segi jumlah yang kita berangkatkan, persentasenya untuk masyarakat Siantar sangat kecil. Sementara kalau kita lihat data statistik Provinsi Sumatera Utara, jumlah penganggur terbesar itu adalah di Pematang Siantar. Pematang Siantar ya. Nah, jadi saya kadang-kadang agak kesal kenapa begitu rendahnya animo masyarakat Siantar, khususnya para tamat-tamatan SLTA untuk ikut program ini. Sementara dari pengalaman sesuai dengan hasil evaluasi kami, anak-anak yang berangkat ke Batam dengan gaji pokok 4.250.000, rata-rata setelah bekerja mereka di sana mereka akan terima 5-6 juta per bulan. Nah, kalaulah seandainya masyarakat Siantar bisa memenuhi kuota yang diminta oleh Batam, rata-rata 500 orang,
Kalaulah seandainya 1 juta satu orang aja mengirim pematang siantar, berarti tiap bulan berputarlah uang dari Batam di Siantar 500 juta. Kalau kita hitung per tahun berarti 6 miliar. Berapa devisa yang dihasilkan Berapa ya? devisa? Memang tidak masuk langsung ke kas Pemko, Ya. tapi uang itu akan Berputar di Kota Pematang Siantar. Jadi harapan saya kepada masyarakat Pematang Siantar, khusus yang memenuhi persyaratan, segeralah datang ke Dinas Tenaga Kerja, mendaftar. Karena kami akan selalu di bawah bimbingan Bapak Dr. Hesariansah, SEMN, kami akan selalu mencari lowongan untuk adik-adik kami semua, para siswa-siswa tamatan. Kemudian, untuk tahun ini direncanakan juga nanti setelah adik-adik tamat, biasanya jadwal rekrut itu bulan 5 sampai bulan 6 sama bulan 7. Ya. Jadi harapan kami kalau tamat, kalau tidak ada niat kuliah, silahkan mendaftar. Ya. Kalaupun niat kuliah, silahkan mendaftar di sana sambil kuliah. Ya. Nanti tidak bisa biaya sendiri, tidak usah lagi ditanggung oleh orang tua. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi kepada warga Siantar, silahkanlah datang ke Dinas Tenaga Kerja, karena kami setiap hari membuka kesempatan untuk mendaftar untuk mencari lowongan. Dan begitu juga untuk tahun ini kami mempunyai program namanya bimbingan karir. Makna bimbingan karir ini, ya, kami akan panggil lebih kurang 100 orang sebagai sampel para anak-anak pencari kerja, akan kami hadapkan dengan psikolog untuk menggali potensi dirinya gratis. Ya. Sehingga dia akan tahu apa potensi dirinya. Ini akan mempermudah bagaimana dia untuk mendapatkan pekerjaan. Karena sebagaimana tadi diinformasikan Bapak Kepala Bidang, banyak anak-anak ini sekolah ambil jurusan karena ikut-ikutan. Sebenarnya bukan di situ potensinya. Sehingga ketika dia tamat, akan sulit dia mendapatkan pekerjaan. Justru itu pemerintah daerah Pematang Siantar menyiapkan anggaran untuk memberikan bimbingan karir kepada mereka sehingga mereka tahu apa sebenarnya potensi dirinya, sehingga mereka mudah untuk mendapat pekerjaan yang berakibat kepada berkurangnya pengangguran yang ada di Kota Pematang Siantar. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Ya pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kesempatan tidak mungkin akan terulang. Jangan kemana-mana pemirsa, ikutin terus berita-berita edukasi, berita-berita terkait dengan lingkungan pemirsa. Kita akan publikasi 7 inspirasi untuk anak negeri. Itu yang akan kami gali dan akan kami publikasi untuk pemirsa saksikan. Jangan kemana-mana, ikutin terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.